Hari ini aku punya utang filming video. So hari ini aku mau filming video dan spesialnya hari ini di videonya kalian bakal ngikutin aku dari mulai aku siap-siap dan segala-galanya. Ini aku tunjukin body care aku. Yuk. Nah, jadi untuk step pertamanya aku selalu pakai lulur dari body scrubnya Scarlett. Ini aku punya dua, ada yang varian romansa dan juga pomegranate. Dan hari ini aku mau pakai yang pomegranate. Nah, jadi si body scrub ini fungsinya untuk mengangkat sel-sel kulit yang mati. Gak usah khawatir karena produknya Scarlett ini udah register by BPOM dan juga nggak ditesting ke animals. Nah, cara pengaplikasiannya, kalian langsung aplikasikan aja di kulit yang sedikit basah, jangan kering-kering banget biar lebih enak aja gitu. Nah, ini juga butirannya tuh lembut banget, jadi nggak akan terasa sakit kalau misalkan diaplikasikan di kulit kita. Nah, pastikan kalian aplikasinya itu merata ya di semua permukaan kulit. Nah, kalau misalkan udah, kita tunggu beberapa menit sampai agak mengering sedikit, baru nanti kita gosok. Oke, selanjutnya ini adalah part yang paling satisfying menurut aku karena ini tuh seru banget. Terus juga sel-sel kulit mati kita jadi keluar. Lihat kan si body scrub itu jadi berubah warna gitu loh karena dia mengangkat sel-sel kulit mati di kulit kita. Nah, ini bener-bener nggak sakit sama sekali karena butiran-butirannya tuh lembut gitu loh, jadi nggak kasar ke kulit. Setelah luluran, yang pastinya mandi. Nah, aku di sini pakai shower scrubnya dari Scarlett juga, yang pomegranate, yang brightening shower. Wanginya bener-bener enak banget. Aku suka banget mandi pakai ini. Nah, brightening shower dari Scarlett ini dia itu dapat mencerahkan kulit, terus juga dapat menutrisi kulit karena dia mengandung glutathione dan juga vitamin E yang dapat mencerahkan kulit dan juga melembabkan kulit. Nah, di brightening showernya ini dia itu kayak SLS-nya sedikit. Kalian bisa lihat busanya nggak terlalu banyak. Nah, terus juga ada butiran-butiran kecil-kecil. Nah, itu tuh fungsinya untuk membantu mengangkat sel kulit mati, guys. Nah, udah pakai body care, terus juga udah shower scrub. Nah, sekarang yang terakhir yaitu aku pakai lotion dan ini varian Jolie. Sekalian aku jelasin tentang cara jual Reksadana Index dan cara jual reksadana saham. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, jadi kalau misalkan kalian tadi udah ngikutin rangkaian body care aku, sekarang tinggal step yang terakhir. Ini di sini aku pakai body lotionnya dari Scarlett. Ini yang varian barunya mereka, yaitu varian Jolie. Ini tuh aku suka banget karena dia tuh wanginya bener-bener wangi perfumnya si YSL yang Black Opium. Bener-bener enak banget dan super relax kalau misalkan aku pakai sebelum tidur. Ini aku pakai di satu tangan dulu ya. Ini aku biasanya pakai setelah mandi dan juga kalau misalkan aku mau tidur. Nah, dia tuh bisa melembabkan kulit dan juga mencerahkan langsung dalam satu kali pemakaian. Nah, kalau misalkan dalam satu kali pemakaian aja udah langsung cerah, apalagi kalau misalkan dipakai cara rutin ya nggak sih? Udah gitu dia juga mengandung vitamin E, terus juga dan lain-lain nanti aku akan cantumin. Ini aku pakai dulu dan kalian nanti akan lihat hasilnya in 3, 2, 1, tada! Selalu ya kalau misalkan body lotionnya Scarlett itu pokoknya rangkaian bodinya Scarlett itu selalu amaze banget karena super duper wanginya enak banget, teksturnya juga enak kayak blendable gitu, terus juga benar-benar super melembabkan dan juga menutrisi kulit kita pastinya. Nah, oke guys, jadi karena body care rutin aku udah selesai, Nah, karena body care aku udah selesai, sekarang kita langsung masuk ke materi video kali ini, yaitu aku akan bahas tentang cara jual saham. Nah, baik itu di saham indeks dan juga saham di reksadana. Mereka berdua ini cukup berbeda, jadi aku akan ulas gimana sih cara jual masing-masing saham indeks dan juga saham di reksadana dan juga perbedaannya gitu. Oke, tonton videonya sampai akhir and then happy watching. Oke guys, yang pertama kita mulai dari tutorial cara jual saham terlebih dahulu ya.
Nah, ini adalah cara aku jual saham indeks. Nah, kebetulan kemarin-kemarin aku cut loss ICBP, yang mana itu aku jual saham pertama kali dengan di cut loss karena emang turun terus. Jadi akhirnya ya udah aku cut loss aja pas udah mendingan gitu loh. Nah, ini aku pakai aplikasinya Indo Premier ya. Nah, jadi cara untuk jual saham indeks itu kalian cari fitur yang namanya stok ya kalau di Indo Premier. Terus habis itu kalian cari sell. Di situ ada dua pilihan, ada dua opsi. Yang pertama tuh ada fast sell dan yang kedua ada simple sell. Nah, aku biasanya pakai yang simple sell, bukan biasanya sih, aku pakai yang simple sell karena biasanya kalau beli juga aku pakai yang simple buy, bukan yang fast buy. Jadi kalau misalkan yang fast tuh kayak yang ya mungkin lebih cepat aja gitu, kalian langsung sat kayak gitu. Nah, kalau misalkan yang simple kalian bisa lebih melihat kayak yang bidnya tuh ada di harga berapa aja, terus kayak yang offloadnya berapa, bla 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 kayak gitu, kayak lebih lengkap aja gitu. Jadi kita bisa ngelihat semua detailnya gitu kalau yang simple. Nah guys, kalau misalkan udah, kalian langsung cari kode saham yang mau kalian jual. Kalau misalkan udah, kalian tentuin harga jual kalian mau berapa. Nah, kalau misalkan bid itu kan untuk jual, nah kalian lihat harga-harga yang ada di offer kayak gitu. Selanjutnya yaitu kalian tentuin harga jual kalian. Nah, kalian tinggal pilih nih di yang bagian offer, kalian mau jual di harga berapa. Kalau misalkan bid itu kan kalau misalkan kita mau beli, nah kalau misalkan offer itu kita klik ketika kita mau jual kayak gitu. Jadi kita kira-kira kita mau jual di harga berapa nih. Kalau misalkan kalian mau saham itu cepat kejual, ya kalian bisa pasang di harga yang murah, dimana yang yang mau belinya tuh banyak gitu tuh di situ, kayak pada numpuk gitu. Otomatis nanti saham kalian tuh transaksinya akan cepet berhasil gitu, daripada kalian masang harga tinggi-tinggi tapi ternyata nanti nggak ada yang beli, tuh malah jadi kayak nunggu lama gitu. Yang namanya saham indeks itu kan yang pasti ada transaksi ya, transaksi jual beli. Jadi kalau misalkan kalian jual dengan harga murah, otomatis orang banyak yang nyari dong. Kalau misalkan harganya mahal, ya orang pasti akan nyari yang harganya lebih murah terlebih dahulu gitu. Nah, oke, kalau misalkan udah, kalian tinggal klik submit. Dan kalau misalkan udah klik submit, nanti akan ada notifikasinya kalau misalkan kalian tuh udah berhasil. Nah, tapi berhasilnya ini belum tentu transaksinya itu udah dan ya udah misalkan udah selesai gitu. Jadi transaksinya itu akan selesai dan menghilang dari porto si jumlah lot atau si saham yang kalian jual itu kalau misalkan emang udah ada yang beli. Kalau misalkan apa yang kalian tawarkan, saham yang kalian jual itu udah ada yang beli, baru itu transaksinya udah done. Kalau misalkan belum ada yang beli, dia akan tetap ada di situ gitu. Jadi kayak nunggu gitu sampai ada yang beli. Nah, jadi kayak gitu caranya gimana kalau misalkan kalian mau jual saham indeks. Dan tadi aku tutorial pakai Indo Premier. Nah, kalau misalkan di reksadana beda lagi caranya, dan ini dia ya caranya. Oke guys, kalau misalkan kalian mau jual reksadana saham, ini aku pakai aplikasi Bibit, caranya gampang banget. Nah, kalian tinggal pilih aja di portofolio mana, terus habis itu kalian tinggal lihat aja, pilih si reksadana saham yang mau kalian jual. Nah, kalau misalkan udah kayak gitu, kalian tinggal klik aja di bawahnya tuh ada tulisan jual. Kalian tinggal klik yang tulisan jualnya. Nah, terus habis itu nanti ada pilihannya, kira-kira berapa unit yang mau kalian jual kayak gitu. Terus nanti di situ ada, abis itu kalian tinggal klik aja pokoknya kayak gini, dan udah tunggu sampai transaksinya done. Nah, kebetulan aku belum pernah jual reksadana saham di Bibit. Nah, ini ada contohnya waktu aku jual si Majori Suku Negara Indonesia. Nah, kayak gini kira-kira nanti langsung ada sell order detailnya. Dan ya nanti dananya langsung masuk ke rekening bank kita. Kita tinggal nunggu aja maksimal 7 hari kerja. Nah, jadi apa sih yang membedakan antara penjualan saham indeks dan juga reksadana saham? Yang pertama, kalau misalkan di saham indeks, dia adalah berupa transaksi jual beli. Jadi harus ada yang jual ya, tentunya kita yang mau jual, dan juga harus ada pembelinya. Ya gimana kalau misalkan mau kejual tapi nggak ada yang beli, ya kan? Nah, jadi ya namanya saham indeks ya berupa bisnis perdagangan. Jadi kalau misalkan kita mau jual saham ya harus ada yang jual, begitupun kalau misalkan kita mau beli saham ya harus nunggu ada yang jual dulu kayak gitu.
Nah, oke, yang kedua itu adalah waktunya. Kalau misalkan jual saham atau beli saham indeks itu waktunya. Nah, tergantung jam buka BEI atau Bursa Efek Indonesia. Nah, ini adalah si jamnya di BEI. Sedangkan kalau misalkan kalian mau beli atau jual reksadana saham itu tuh nggak ada waktunya gitu. Jadi kayak yang terserah kalian mau jual kapan aja dan mau beli kapan aja. Jadi nggak ada hari yang pastinya dan juga nggak ada tanggal yang pastinya. Jadi ya suka-suka kalian mau jual kapan kayak gitu. Soalnya kalau misalkan kalian lebih dari jam 13 gitu kan, itu tuh nanti akan prosesnya jadi ke hari selanjutnya gitu. Jadi akan memakan waktu H+1 lebih lama gitu sih. Jadi saran aku sih mendingan ikutin Bursa Efek Indonesia aja sih gitu. Nah, oke guys, selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir, kalau misalkan di reksadana indeks itu pencairannya benar-benar langsung. Nah, tapi langsungnya itu langsung kalau udah transaksinya berhasil, langsung dananya itu uang kalian masuk ke rekening di saham kalian. Jadi masuknya ke rekening saham atau biasa disebut RDN. Jadi bukan langsung ke rekening bank kalian. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau cairin lagi ke rekening bank, kalian tuh harus nge-withdraw dulu yang ada di RDN gitu. Terus habis itu kalian send sendiri deh ke rekening bank kalian, mau yang desainnya itu berapa. Jadi intinya kalau misalkan kalian jual saham indeks itu masuknya nggak langsung ke rekening bank, tapi ke rekening saham yang disebut dengan RDN. Namun kalau misalkan di reksadana saham itu tuh yang pertama pencairannya itu cukup lama, nggak dalam 1 hari itu. Tapi kalau misalkan untuk reksadana saham ini jangka waktunya lebih lama, antara 3 sampai dengan 7 hari. 7 hari itu maksimalnya ya. Nah, terus bisa lebih cepet juga kok, waktu aku soalnya lebih cepet. Nah, terus sudah kayak gitu dia itu masuknya langsung ke rekening bank, nggak kayak saham yang harus di withdraw lagi. Jadi langsung masuknya ke rekening bank kita, nanti langsung ada notifikasinya dan kalian bisa cek di mutasi kalau misalkan ada dana masuk dari hasil penjualan reksadana saham kita gitu. Nah, oke guys, udah gitu aja yang bisa aku sampaikan di konten hari ini, di video kali ini, sorry. Nah, kalau misalkan kalian suka dan menurut kalian video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa kalian like dan juga komen di bawah dan juga subscribe channel ini, karena 99,9% orang yang nonton video-video aku nggak ada yang subscribe. So, jadi aku minta tolong ke kalian, respect dengan karya orang lain dengan cara subscribe, biar aku semakin semangat. Thank you so much for watching this video, dan see you on my next video. Bye bye.